Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrul Bari Abdurrahman, CGP Angkatan 11 dari SDN 017 Sepaku, PPU Kalimantan Timur. Video ini memuat penerapan segitiga restitusi yang merupakan demonstrasi kontekstual dari modul 1.4 Budaya Positif. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kedua, validasi kebutuhan. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Aisyah sering diejek oleh teman-temannya karena dianggap jarang mandi. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Aisyah, Bapak dengar dari ketua kelas bahwa Aisyah marah-marah ke Joko. Apakah benar? Benar, Pak. Kenapa Aisyah marah-marah ke Joko? Karena Joko ngolok-ngolok saya, Pak. Dia ngolok saya nggak pernah mandi kayak monyet. Ya, wajar ya. Ketika Aisyah diolok-olok sama Joko kemudian marah ya. Bapak juga gitu. Mungkin kalau Bapak diolok-olok pun Bapak juga marah. Terus apa yang Aisyah lakukan kepada Joko? Saya marah-marah ke Joko, Pak, dan tanpa sengaja saya mendobrak meja Joko. Nah, seperti itu ya. Jadi Aisyah marah-marah, maki-maki Joko juga. Iya, Pak. Maki-maki, gebrak mejanya. Ya, Bapak salut ya bahwa Aisyah hanya sebatas itu, tidak melakukan hal-hal yang lebih parah dari itu, seperti meludahi, seperti memukul ya. Seperti itu. Nah, menurut Aisyah, kira-kira apa yang Aisyah lakukan kepada Joko itu kira-kira baik atau buruk? Buruk, Pak. Terus adakah kesepakatan kelas yang Aisyah langgar? Ada, Pak. Apa itu? Saling menghormati sesama teman. Saling menghormati sesama teman. Aisyah dan teman-teman dan Aisyah harus saling menghormati. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh mengolok, dan lain-lain ya. Nah, terus kemudian ke depannya kira-kira apa yang akan Aisyah lakukan? Saya akan lebih bersabar, Pak, dan jika ada teman saya mengolok saya akan menasehatinya untuk saling menghormati sesama teman. Bagus. Apa yang dikatakan Aisyah bagus. Semoga Aisyah ya ingat itu terus ke depannya dalam bergaul dengan teman harus saling menghormati. Dan Aisyah bisa lebih bersabar bergaul dengan teman. Nah, mungkin seperti itu. Bapak percaya Aisyah bisa ya lebih sabar, menahan emosi, lebih sabar dalam bergaul dengan teman, saling menghormati sesama teman. Bapak percaya kepada Aisyah. Oke, terima kasih. Silakan Aisyah kembali ke kelas ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Abdurrahman, siswa dari SDN 017 Sepaku. Saya sangat senang sekali untuk diajak berdialog dengan Bapak Nasrul Bari Abdurrahman. Bagaimana saya menahan emosi saya
kedepannya saya bisa bersabar dalam bergaul dengan teman-teman. Terima kasih. Kasus kedua, Hasan sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Hasan, Bapak dengar dari wali kelas bahwa Hasan sering terlambat masuk kelas. Apakah benar? Kenapa Hasan sering terlambat masuk kelas? Karena sering bergadang. Oh, Hasan suka begadang. Ya, Bapak juga suka begadang, ya. Tapi jangan sering bergadang. Karena begadang, Hasan jadi berangkat sekolah kesiangan. Ya, setiap kita pasti pernah buat kesalahan. Tapi yang penting adalah kita ambil pelajaran dan jangan mengulangi. Kenapa Hasan suka begadang? Oh, jadi Hasan begadang main HP, nonton YouTube. Sehingga tidur kemalaman dan bangun kesiangan sehingga terlambat masuk kelas. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Hasan itu baik atau buruk? Buruk ya, kesiangan buruk ya. Begadang juga buruk. Nah, terus apa yang akan dilakukan Hasan untuk memperbaiki ini? Hasan tidak begadang lagi. Hasan tidak begadang lagi. Terus main HP-nya gimana? Secukupnya. Main HP secukupnya ya, diatur ya. Jadi Hasan tidak bergadang lagi, main HP secukupnya. Kapan ngaji, kapan sekolah, kapan belajar, kapan bantu orang tua, kapan main HP, itu diatur ya. Nah, kemudian Hasan yakin bisa melakukan itu? Bisa ya, baik. Bapak percaya Hasan bisa tidak begadang lagi dan berangkat sekolah tidak kesiangan lagi. Ya, insya Allah Hasan bisa. Ya, semoga Hasan bisa melaksanakan apa yang Hasan katakan barusan. Oke, kalau gitu silakan Hasan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan. Saya dari SD Musang 17 Paku. Saya senang sekali berdialog diajak Bapak Nasrul. Semoga saya lebih disiplin dan tidak terlambat lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.